부디 고향엔 언제 오실 겁니까? Film ini diawali dengan seorang agen mata-mata dari Korea Utara yang ditugaskan menjalankan misi di Korea Selatan, dan pria itu bernama Leung Ho. Di sana ia terlihat sedang mengobrol santuy dengan nenek-nenek pemilik warung. Namun ternyata si nenek juga merupakan seorang agen mata-mata Korea Utara yang sedang menyamar. Pada hari itu Leung Ho sudah selesai menjalankan misinya, maka ia pun memutuskan untuk pulang ke Korea Utara dan memberikan salam perpisahan kepada si nenek. 부디 건강하십시오. Tetapi ketika di perjalanan tiba-tiba ia dikepung oleh polisi Korea Selatan dan disuruh untuk menyerahkan diri karena ia telah dibuang oleh Korea Utara. Liang melihat hal itu hanya bisa pasrah dan tidak bisa melawan. Namun saat Li ingin melihat foto anak-anaknya, tiba-tiba ia ditembak hingga mokad karena polisi menyangka Li akan mengeluarkan senjata. Setelah itu Kolonel Hun memberitahukan kabar kematian Leung Ho kepada anak-anaknya yang sedang disekap sebagai jaminan jika ayahnya berbelot ke Korea Selatan. Dan mereka berdua bernama Myung Hun dan adiknya yang bernama Hae In. Lalu Kolonel Hun memutuskan untuk menembak mereka karena ia menyangka ayahnya telah mengkhianati Korut. Myung yang mendengar hal itu berusaha untuk melindungi sang adik. Namun tiba-tiba si kolonel berubah pikiran untuk tidak membunuh mereka. Dengan syarat Myung harus jadi agen mata-mata di Korsel seperti ayahnya, dan jika ia berhasil menjalankan misinya maka adiknya akan dibebaskan. Karena demi melindungi adiknya ia pun menerima tawaran itu dan merubah namanya menjadi Mamang Daeho. 강대호. 네. Kemudian ia pun berangkat ke Korea Selatan dan diadopsi oleh sepasang suami istri yang tak lain merupakan mata-mata dari Korut juga. Namun mereka meminta agar Daeho tidak ikut campur dalam urusan mereka. 여기서는 한 가지만 시키면 된다. 남의 눈에 띄지 말고 관심 갖지. Keesokan harinya Daeho mulai menjalankan misi dengan menyamar sebagai anak SMA yang culun. 강대호라고 합니다. 잘 부탁드립니다. Lalu ia sebangku dengan seorang cewek yang namanya sama dengan adiknya, yaitu Hae In. Ketika jam istirahat, para kang bully datang untuk membuli si Hae In. Karena Daeho teman sebangkunya, tentu saja ia pun jadi kena bully oleh mereka. Lalu mereka mengejeknya sambil mencoba untuk merangkulnya. Namun Daeho langsung menangkisnya. Akibat hal itu mereka pun tidak terima dan membawa Daeho ke atap sekolah untuk ditenggelan. Lalu si kang bully mengambil dompetnya yang berisi foto keluarga dan menghinanya dengan sebutan budak Cina. Meskipun marah, Daeho berusaha untuk tidak melawan demi menyembunyikan penyamarannya. Dan untungnya tiba-tiba guru datang dan membubarkan mereka. Saat ingin kembali ke kelas, tiba-tiba ia melihat Hae In sedang mengintip teman sekelasnya yang sedang latihan tarian balet. Daeho pun langsung mendekatinya dan mengatakan mengapa mereka selalu membulinya. Namun Hae In menjawab tidak ada alasannya. Karena lama mengobrol mereka pun jadi terlambat masuk ke kelas dan mendapatkan hukuman. Kang bully yang melihat hal itu merasa bahagia karena Daeho dan Hae In dihukum. Namun Daeho mengacuhkannya dan tetap fokus untuk membersihkan kaca. Hae In yang melihatnya merasa terpesona dan mulai jatuh cinta kepada Daeho. Setelah pulang sekolah, Daeho menerima paket berisi HP Nokia Cinitnit. Lalu ia mendapatkan panggilan dari Kolonel Hun untuk memulai misi pertamanya, yaitu Daeho harus membunuh salah satu agen yang bernama Big Dipper, karena ia telah membantai orang-orang dari unit 8 milik mereka. Lalu Daeho disuruh pergi ke toko kue dan apotik yang ternyata mereka juga dari unit 8 yang sama seperti Daeho. Lalu mereka memberikan ia ponsel dan kue berisi sebuah pistol untuk persiapan melawan Big Dipper. Setelah itu ia pun langsung pergi ke sebuah tempat latihan tinju untuk mencari informasi keberadaan Big Dipper kepada pemilik tempat itu, dan terjadilah baku hantam. Namun si kakek tidak ingin memberitahunya sehingga Daeho pun menembak kakinya.
Karena sudah ditembak, akhirnya si kakek mengatakan kalau ada seorang tukang daging yang mengetahui keberadaannya Big Dipper. Tetapi tiba-tiba si Aki malah menyerang Daeho menggunakan kursi. Untungnya Daeho yang pro langsung mengakhiri si kakek dengan jingkangannya. Dan si kakek pun mongkad. Setelah kejadian itu, Daeho menjadi merasa bersalah karena telah membunuh si kakek. Keesokan harinya di sekolah, Daeho melihat Hei-in sedang dibully dengan dilempari kertas dan sampah di bangkunya. Namun Hei-in tetap sabar dan membersihkan sampah-sampah itu. Daeho melihat hal itu tidak melawannya dan ikut membantu untuk membersihkan sampah itu. Saat pelajaran dimulai, Daeho tidak fokus belajar karena ia terus memandang Hei-in. Guru yang melihat hal itu langsung memberikan pertanyaan soal kepadanya. Namun untungnya Daeho pintar dan bisa menjawab semua pertanyaan itu. Pada malam harinya, Daeho melanjutkan lagi menjalankan misinya untuk mencari si Big Dipper. Ia pun langsung bergegas pergi menemui seorang daging yang telah diberitahu si kakek sebelumnya. Dan ternyata benar pria itu mengetahui keberadaan Big Dipper karena pria itu langsung memberikan sebuah plat nomor mobil milik Big Dipper kepada Daeho. Tetapi tiba-tiba si tukang daging itu malah mengambil senjatanya dan menyerang Daeho sehingga terjadilah baku tumbuk di sana. Namun seperti biasa, Daeho berhasil membunuh si tukang daging itu. Keesokan harinya, Daeho berhasil menemukan mobil si Big Dipper. Ia pun langsung mengikutinya. Ketika di lampu merah, Daeho menembak mobilnya dan terjadilah aksi kejar-kejaran. Karena panik, Big Dipper pun menjadi oleng mengendarai mobilnya, sehingga ia pun menabrak pembatas jalan. Dan hal itu menarik perhatian warga untuk memvideonya. Daeho yang melihat hal itu pun tidak jadi untuk membunuh, karena banyak saksi. Keesokan harinya di sekolah, Daeho melihat Hei-in dibawa geng bully ke ruangan lab untuk dibully lagi. Bahkan mereka juga mengambil semua uang milik Hei-in. Namun saat Hei-in melawan, tiba-tiba bajunya sobek. Daeho yang melihat hal itu kini langsung membantunya dan terjadi baku hantam. Namun kini ia dengan sangat mudahnya berhasil membantai semua kang bully itu, bahkan sampai membuat tangan mereka tipalitek. Namun keesokan harinya Hei-in tidak masuk sekolah dan hal itu membuat Daeho ulang-ulang karena memikirkannya. Lalu gurunya yang melihat hal itu ingin menakolnya. Dengan refleksnya, Daeho pun langsung menangkisnya dan ingin mematahkan tangan pak guru, sehingga Daeho pun langsung dihukum. Saat istirahat, geng bully berencana ingin melakukan balas dendam kepada Daeho. Tetapi ketika Daeho datang, mereka terlihat sangat gugup dan takut kepadanya. Di sana ternyata Daeho hanya menanyakan tempat kerja Hei-in kepada mereka. Dan kang bully itu pun langsung memberitahunya. Dan setelah pulang sekolah, Daeho langsung mendatangi tempat kerja Hei-in agar bisa bertemu dengannya. Namun ternyata Hei-in sudah tidak bekerja lagi di sana. Bahkan wanita itu juga memberitahu kalau Hei-in juga sudah memutuskan untuk keluar dari sekolah. Keesokan harinya ketika pulang sekolah, tiba-tiba Hei-in menghampirinya dengan penampilan rambut yang berbeda. Di sana Hei-in ingin mengembalikan seragamnya yang pernah dipinjam kepada Daeho. Dari pertemuan itu tentu saja membuat Daeho senang karena bisa bertemu lagi dengan Hei-in. Lalu Hei-in meminta bantuan kepada Daeho untuk berpura-pura menjadi kakaknya supaya ia bisa keterima kerja di tempat latihan balet yang selama ini ia sukai. Setelah selesai dari sana, Hei-in mengajak Daeho jalan-jalan ke tempat wisata yang ada gambar peta dunianya. Lalu Hei-in menceritakan bahwa ia hidup hanya sendirian karena orang tuanya sudah meninggal. Dan tentu saja itu sama persis dengan hidup Daeho yang orang tuanya juga telah meninggal. Dari sinilah mereka pun menjadi semakin akrab.
Lalu Hein menyuruh Daeho untuk melemparkan permen karet ke peta itu dengan tujuan agar Hein bisa tahu kemana arah Daeho akan pergi.